Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV, dan masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, walaupun suaranya sedikit sumbang, suaranya paceng becedot, nggak jelas, tapi ya minimal saya ikut menyumbangkan pikiran, menyumbangkan apa ya, wawasan sedikit ya, karena bisanya sedikit, nggak bisa banyak. Dan kalau menyumbang uang juga nggak punya duit, jadi ya nyumbangnya pikiran. Eskarepmu dirungokne yang ngono ra yang ngono. Oke, para sedulur, pertemuan kita kali ini saya akan membagi tips ya pada para sedulur semua. Ya, ini yang mau dibagi, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ya, nggak maksa. Hidup itu kan pilihan, terserah Anda milih yang mana gitu. Ada 3 tips ya agar hidup kita ini kaya raya. Yang ngomong juga belum kaya sebenarnya ya, karena belum bisa memenuhi 3 ini. Kalau bisa memenuhi 3 syarat ini ya insya Allah bisa hidup kita itu kaya, walaupun gak raya, yang penting kaya lah gitu, kayak tetangga ya gitu. Kita kadang mengeluh ya, hidup ini kok selalu sulit, kerja begini kok gagal, begini meleset, rencana nggak sesuai rencana, sudah sampai pontang-panting kok masih aja rezeki seret. Nah, ini sebenarnya ada penghambat yang selama ini kita tidak tahu atau kita tidak menyadari. Oh, ini nih kayak pendeta ya. Aduh, maaf ya, bukan pendeta tapi ya 3 tips ini sudah melalui penelitian ya. Penelitian kecil, melihat dari keadaan, melihat dari dunia maya, melihat dari para artis gitu. Jadi banyak referensi yang saya ambil dari penelitian kecil itu. Oke, Pak Sedulur, 3 syarat agar kita bisa hidupnya kaya, syukur-syukur raya, kaya raya ya. Yang pertama adalah hakikah ya. Yang kedua kurban setiap Idul Adha. Yang ketiga umroh atau naik haji. Ini saya mau bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hakikah. Hakikah atau hakikoh ini biasa dilakukan itu kalau kita masih bayi atau kita punya anak bayi, kemudian memberi nama sekaligus hakikah. Kalau anak lelaki itu kambing 2, tentunya lelaki ya, dan kambing perempuan. Kalau anak perempuan kambing 1. Nah, kalau Anda bertanya kok bisa begitu, Cak, udahlah nggak usah banyak tanya, itu sudah ada dalilnya. Kita tuh nggak usah ikut mikirin dalil, sudah ada yang mikirin. Dalil itu sudah ada yang buat ya, para ulama-ulama. Jadi kita tuh nggak usah pusing-pusing mikirin itu, nurut aja gitu kan enak. Kita nurut, terus kita kerja seperti biasa, cari duit enak gitu. Jadi hidup tuh nggak usah banyak protes gitu. Jadi itu ya, yang pertama adalah hakikah atau hakikoh. Terus bagaimana kalau kita dulu sewaktu bayi karena keadaan tidak ada, kita hidup dalam keadaan miskin gitu, bagaimana? Ya sekarang enggak apa-apa, walaupun sudah tua, udah riwos-riwos gitu ya, rambut udah mablu putih, nggak apa-apa. Kita beli kambing,
dua ya, kita niatkan akikah buat diri kita ya, agar rezeki lancar gitu loh. Kita akikah. Nah setelah itu langkah pertama sudah kita lakukan, wah ini sudah mulai ada tanda-tanda mau lancar rezeki kan. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu kurban. Setiap Idul Adha, kalau bisa rutin setiap tahun sekali gitu ya. Kalau kita berpikir, wah kita kan orang miskin Pak, kita lihatlah di TV, lihat di masjid-masjid di seluruh Indonesia, di tangga kita itu nyatanya banyak yang kurban yang bisa kok ya, nggak nunggu kaya, kalau niat bisa. Apalagi yang kerja bulanan UMR ya, yang gajinya 4 juta itu menyisihkan tuh bisa kalau niat ya. Saya bilang ini orang kerja ya, saya nggak ngomong orang pengangguran tuh nggak usah diurusi ya. Orang pengangguran tuh ya sama kayak orang edan gitu, nggak usah diurusi, mau hidup kok nganggur. Mohon maaf ya. Kurban ya itu, jadi kita menyisihkan setahun lah, menyisihkan uang untuk beli kambing itu bisa ya. Nah kebanyakan kita ya itu padahal berpenghasilan taruhlah seminggu itu ada yang 1 juta, ada yang 800, ada yang di atas 500, itu sebenarnya bisa kalau menyisihkan ya. Kalau kita berpikir kan kebutuhan banyak ini, cicilan motor aja bisa kok, beli motor yang 20 juta bisa, masa beli kambing yang 5 juta nggak bisa? Itu kan ya nggak masuk akal sebenarnya kalau niat kan begitu. Sekarang pertanyaan, pengen kaya enggak gitu? Kalau enggak ya udah, hidup seperti yang Anda pilih aja, hidup itu kan pilihan gitu. Jadi sekali lagi kurban ya, ini sangat penting untuk melancarkan rezeki ya. Jangan sampai kita seperti yang kita alami ya, kalau kita kerja Jakarta itu ya, kita itu selalu bukan yang berkurban tapi yang mendapatkan hewan kurban, yang mendapatkan daging kurban. Ini masih alhamdulillah kita dapatnya. Biasanya itu enggak, kita cuma dapat asapnya ya. Kalau Idul Adha itu kita tinggal di satu komplek atau satu wilayah kontrakan itu, wah, asapnya banyak, kita dapat asap doang, pelukek asapnya, tapi cuma dapat asapnya doang, dagingnya enggak gitu. Yang sabar tapi ya, semua pada ngipasi gitu kan, kita nggak kebagian, kita cuma nonton, padahal giliran ada uang keamanan, ada uang iuran bulanan, kebersihan, kita yang paling rajin ya, orang kontrak. Tapi giliran urusan daging nggak pernah dapat gitu. Ya sekali lagi yang sabar. Jadi itu ya, langkah pertama adalah akikah. Walaupun sudah tua nggak apa-apa, akikah untuk melancarkan rezeki. Langkah kedua adalah kurban. Kalau akikah itu cuma sekali dalam seumur hidup, tapi kalau kurban usahakan setiap tahun. Karena ini fakta ya, prosedur. Saya melihat saudara-saudara saya, melihat tetangga-tetangga saya yang rutin akikah itu ya hidupnya enak, kaya gitu loh. Kalau kita berpikir bahwa kita nggak mampu beli, kita nggak mau beli, itu berarti kita sudah menanamkan dalam diri kita tuh selalu miskin gitu. Jadi miskin itu terbentuk dari kita sendiri yang membentuk sebenarnya, dari otak kita, dari keyakinan kita. Wah, kita orang miskin mana bisa beli kambing buat kurban, buat makan sehari-hari aja susah. Jadi miskin itu sebenarnya bukan takdir dari Tuhan. Pembentukan cara berpikir kita itu memang sudah begitu ya, miskin beneran. Itu loh.
sekarang seperti saya katakan tadi, kredit motor yang 20 juta bahkan NMAX yang hampir 30 juta itu bisa kok ya, 3 tahun itu. Masa kambingnya harga 5 juta nggak bisa, apalagi di kampung ya. Kalau kita niat gitu ya, kita beli kecil, kita pelihara gitu kan, setahun udah gede, itu udah bisa buat kurban, bisa kalau niat. Tapi kan emang ya sekali lagi gitu loh, nggak niat gitu, dengan alasan kita nggak mampu buat makan sehari-hari. Jadi miskin itu sudah kita bentuk sendiri ya. Jangan salahkan Tuhan kalau kita memang miskin. Cara berpikir kita udah miskin, kita sudah merasa miskin, meyakini bahwa kita tuh miskin. Nah ini salah kita gitu. Jadi itu ya para sedulur, yang pertama hakikah, yang kedua adalah kurban rutin setiap tahun. Itu fakta, sudah fakta gitu. Kita lihat para orang kaya, kita lihat para artis itu, wah berlomba-lomba, apalagi Irfan Hakim, waduh. Ya karena apa? Ketika kita berkorban, kita bagi ke masyarakat yang kita kasih itu akan mendoakan kita. Kita nggak usah minta didoakan, nggak usah. Mereka akan berdoa sendiri, walaupun tidak terucap. Ya, dari hati mereka sudah berdoa, alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya lancar gitu. Mendoakan seperti itu. Ketika banyak orang ya, semakin banyak kita berkorban, semakin banyak orang mendoakan kita. Doa itu kalau lebih dari 40 orang, doanya tulus dari hati, itu akan terkabul. Percayalah itu. Kemudian langkah yang ketiga, umroh atau naik haji ya. Ini juga saya lihat dari saudara saya, tetangga saya, lihat nonton TV para artis itu ya. Mereka rutin umroh ya. Di sana mereka tentunya kan berdoa langsung di Ka'bah apa di mana itu kan, di tanah-tanah suci itu kan. Terkabulnya lebih mungkin dibandingkan di tempat kita. Ya walaupun berdoa itu dimanapun dijabah ya, asalkan ikhlas. Apalagi di masjid-masjid di rumah Allah sama. Tetapi kan ada keistimewaan di tanah suci kan, seperti itu. Maka rezeki akan tambah lancar ya. Umroh atau naik haji. Itu pun dari penelitian saudara, tetangga, kemudian para artis di TV-TV itu. Ketika mereka rutin berkurban, kita rutin umroh ya, rezeki itu mereka itu berlimpah, tambah kaya. Contohnya Raffi Ahmad, contoh-contoh yang orang-orang kaya itulah, itu rutin. Bahkan saudara saya pun rutin setiap tahun kurban, dia pun naik haji. Rezekinya tuh terus bertambah, terus berlimpah gitu. Nah sementara kita yang hakikah aja enggak, kurban enggak, dapat daging enggak, dapat asap iya. Boro-boro ke umroh, boro-boro naik haji. Takut pengen kaya, kan repot gitu. Ini yang khusus untuk muslim ya, saya bicara untuk muslim. Di luar muslim saya gak bahas ya. Coba kita berpikir dengan pikiran jernih, dengan hati yang tulus lah ya. Kita berpikir, hakikah enggak, itu sudah seret rezeki. Kurban enggak, itu sudah seret rezeki. 2 seret itu sudah kita dapatkan. Umroh juga enggak, 3 seret kita dapatkan. Ya wajar kalau hidup kita seret, sampai tua, sampai mati miskin terus, ya itu wajar ya, karena kita tidak mengikuti proses atau syarat untuk menjadi orang kaya. Itu kita nggak mengikuti gitu, jadi kita nggak bisa kaya gitu. Ada orang kaya juga yang nggak pernah kurban, nggak pernah haji misalkan ya, dulu nggak pernah kayak itu karena kaya karena keturunan, warisan banyak itu. Tapi ya
hidupnya coba kita teliti, pasti gerangsang hidupnya. Apa gerangsang itu ya gak pernah bersyukur gitu, kurang terus gitu. Akhirnya apa, ketua numpuk penyakit, kena stroke, kena kencing manis, kena apa, akhirnya apa, gak sempat naik haji sudah mati kan, woko ya kan begitu. Jadi ya ini yang percaya, nggak percaya ya nggak apa-apa. Saya ini nggak pernah maksa orangnya kok ya. Itu cuma pendapat gitu ya. Oke, Pak Sedulur. Nanti banyakkan ngomong saya, malah ngelantur kemana-mana. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan kisah yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dengan dongeng-dongeng yang ngopot ya kesana kemari. Tapi ya tentunya setiap apa yang saya katakan, setiap apa yang saya bicarakan itu sudah melalui proses penelitian atau referensi tentang dalil-dalil, sudah saya terapkan. Jadi nggak asma ya, atau asma kan asal mangap enggak ya. Para sedulur, ini nggak bisa habis nanti nih. Sekian dulu pertemuan kita, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.